Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatimah Meilandri Arsad, dosen Keperawatan Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo. Saya membidangi konsentrasi keilmuan keperawatan medikal bedah atau biasa juga disebut dengan keperawatan dewasa. Keperawatan dewasa adalah salah satu mata kuliah yang menjelaskan terkait dengan penanganan pasien dewasa yang mengalami berbagai masalah sistem tubuh, diantaranya adalah endokrin, imunologi, kemudian pencernaan, perkemihan, dan juga reproduksi pria. Keperawatan dewasa ini adalah salah satu mata kuliah yang turut menunjang dari visi prodi keperawatan, yaitu menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam pengembangan inovasi berbasis kawasan di bidang gawat darurat dan keperawatan profesional berkelanjutan. Selanjutnya, keperawatan dewasa ini adalah salah satu juga mata kuliah yang wajib dari mahasiswa keperawatan di semester 4 yang terdiri dari 4 SKS, 3 teori, dan 1 praktikum. Beberapa capaian di mata kuliah keperawatan dewasa, sistem endokrin, imunologi, perkemihan, pencernaan, dan reproduksi pria memiliki beberapa CPMK atau disebut juga dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Di antaranya yang pertama adalah mampu menguraikan konsep anatomi, biokimia, patofisiologi, fisiologi, farmakologi, dan tentunya berbagai masalah sistem, diantaranya endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Kemudian CPMK 2 mampu menganalisis asuhan keperawatan pada berbagai masalah sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan juga reproduksi pria. Di CPMK 3 mampu melakukan simulasi pendidikan dengan berbagai masalah sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan juga reproduksi pria. Dan masuk di CPMK 4 yang terakhir adalah mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada berbagai gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan juga reproduksi pria. Adapun beberapa komponen penilaian di dalam mata kuliah keperawatan dewasa ini adalah yang pertama, kehadiran dengan bobot 10%, anatomi dan juga ASCAP 20%, PBL 25%, CSL 25%, dan juga AIKA 20%. Selanjutnya saya akan melakukan proses pembelajaran di dalam kelas dengan menggunakan metode case method yang akan diselesaikan oleh mahasiswa dengan menggunakan pembelajaran penyelesaian kasus atau skenario. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat Allah, kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga pada hari ini bisa bersama-sama dalam kegiatan pembelajaran mata kuliah keperawatan dewasa sistem endokrin ya. Nah, jadwal untuk pertemuan hari ini adalah presentasi PBL. Nanti kita akan mulai sebentar. Jadi sebelumnya bagaimana kabar adik-adik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Barangkali sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya saya mau presensi dulu. Ini ada yang tidak hadir atau ada hadir semua? Hadir semua. Oke. Jadi seperti penyampaian saya, jadi kita pada hari ini terjadwal untuk kegiatan PBL, presentasi kasus dari sistem endokrin. Jadi setiap kelompoknya ini apakah sudah siap untuk presentasi pada hari ini? Ya.
Oke, sebelumnya juga sudah mengirimkan file tugasnya ya melalui email ke saya, begitu ya. Jadi sudah bagus penyelesaian kasusnya. Nanti kita lihat bagaimana presentasi adik-adik sebentar. Nah, barangkali siapa yang mau bersedia menjadi moderator pada hari ini? Oke, siapa namanya? Oke, jadi Sansa silakan menjadi moderator pada hari ini. Kemudian barangkali ada yang bersedia menjadi notulensi? Oke, baik. Namanya siapa? Oke, Nadia. Jadi Nadia menjadi notulensi, Sansa menjadi moderator. Kemudian aturan mainnya, Sansa. Jadi silakan Sansa memimpin diskusi pada hari ini dengan sistemnya panel. Jadi setiap kelompoknya itu presentasinya secara keseluruhan dari kelompok 1, 2, dan 3. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan pertanyaan dan sesi berikutnya adalah diskusi ya untuk menjawab. Nanti bisa diberikan kesempatan di setiap kelompoknya untuk prepare dari menjawab pertanyaan masing-masing. Begitu ya. Kemudian nanti setelah diskusi selesai, silakan Sansa mengembalikan kepada saya ya pengampu mata kuliah. Nanti sebelum dikembalikan ke saya, nanti teman-teman ada refleksi ya. Jadi setiap teman-teman dipersiapkan, nanti saya minta refleksinya masing-masing begitu. Kemudian saya terakhir memberikan penguatan dari hasil diskusi adik-adik mahasiswa. Begitu ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum dilanjutkan dengan presentasi PBL pada hari ini? Tidak ada, cukup. Oke, baik. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan Sansa untuk menjadi moderator pada hari ini. Kepada Sansa disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah keperawatan dewasa Nurse Siti Fatimah Milani Arsyad, SCAP, MCAP, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Sansa Putri Komisi yang bertugas sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi kita pada pagi hari ini terkait dengan presentasi kasus PBL dengan sistem endokrin. Kepada presenter kelompok pertama dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahman. Di sini saya perwakilan kelompok 1 yang akan mempresentasikan kasus pada hari ini. Di kasus ini seorang perempuan 60 tahun dirawat di ruang interna dengan keluhan lemas saat masuk rumah sakit 2 hari yang lalu. Hasil pengkajian didapatkan pasien sering terbangun di malam hari karena sering buang air kecil, turgor kulit lama kembali, lemah, dan sering merasa haus dan lapar. Pasien mengatakan setiap orang selalu memintanya untuk diet, sehingga sejak terdiagnosa DM, dia menghentikan diagnosa keperawatan yang kami ambil. Yang pertama yaitu ketidakseimbangan kadar glukosa darah, dan yang kedua perfusi perifer tidak efektif. Next, untuk keluar ketidakstabilan kadar glukosa darah, kami mengambil kestabilan kadar glukosa darah, dan untuk intervensinya kami mengambil manajemen hiperglikemia. Pada diagnosa perfusi perifer tidak efektif, kami mengambil luaran perfusi perifer, dan untuk intervensinya kami mengambil perawatan sirkulasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih presenter kelompok 1 atas pemaparan hasil diskusinya. Sekarang saya akan membuka sesi pertanyaan, di mana teman-teman hanya bisa memberikan maksimal 1 pertanyaan saja untuk kelompok 1. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Jadi saya akan bertanya pada kelompok 1, apa risiko komplikasi jangka panjang jika hiperglikemia dan gangguan perfusi perifer itu tidak ditangani? Sekarang mari kita beralih ke kelompok 2 yang akan memaparkan hasil diskusi mereka. Kepada presenter kelompok 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Sri Ningsih Yunus, perwakilan dari
Catherine. Next. Untuk skenario kasusnya seperti yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1, jadi langsung saja masuk pada diagnosa keperawatannya, yaitu ketidakstabilan kadar glukosa darah dengan kode D0027. Kemudian luaran keperawatannya kita ambil kestabilan kadar glukosa darah dengan kode L03022. Kemudian intervensi keperawatannya kami mengambil manajemen hiperglikemia dengan kode I030115. Baik, terima kasih atas pemaparan hasil diskusinya kelompok 2. Sekarang saya akan membuka sesi pertanyaan, yang dimana teman-teman hanya bisa memberikan satu pertanyaan saja untuk kelompok 2. Oke, kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Kelompok 1, silakan. Kenalkan, saya Khairul sesuai dari perwakilan kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 2. Kenapa kalian tidak mengangkat diagnosa tertulis dari tidak efektif? Padahal dalam kasus tersebut pasien mengeluh tuberkulosis menurun dan berdasarkan data objektifnya frekuensi nada pasien meningkat. Bagus sekali pertanyaannya, terima kasih Nisa. Jadi pertanyaan dari kelompok 3 dan kelompok 1 tadi akan ditampung terlebih dahulu dan akan dijawab setelah 3 kelompok selesai melakukan pemaparan hasil diskusi. Sekarang kita beralih ke kelompok 3 yang akan memaparkan hasil diskusi mereka. Perkenalkan, nama saya Rizka Daud, saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya kasus skenario kasusnya itu sama seperti kelompok-kelompok sebelumnya. Kemudian masuk pada diagnosa keperawatan. Yang pertama itu ada perfusi perifer tidak efektif dengan luaran perfusi perifer, dan kami mengangkat intervensi keperawatannya itu perawatan sirkulasi. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan hasil diskusinya kelompok 3. Sekarang saya akan membuka kembali sesi pertanyaan. Oke, dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok 3. Silakan dari kelompok 2. Baik, saya Fadil Rabiso, perwakilan dari kelompok 2 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Dalam kasus terdapat di mana nilai untuk HbA1c dan Nabi dalam kategori tinggi. Menurut kelompok, di mana kalian mengatasi hal tersebut dalam intervensi yang sudah diambil? Terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan tadi. Sekarang kita akan masuk ke sesi menjawab pertanyaan, karena tadi kita sudah mendengarkan pemaparan hasil diskusi dari 3 kelompok. Kita mulai dari kelompok 1 yang akan menjawab pertanyaan dari Revan. Pertanyaannya yaitu, apa resiko komplikasi jangka panjang jika hiperglikemia dan gangguan perfusi perifer tidak ditangani? Kepada kelompok 1 yang menjawab, dipersilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Dora Yayasan, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ini jawabannya, jika hiperglikemia sesuai dengan skenario-nya tadi, pada data objektifnya itu BDS-nya 350 mg per desiliter dan HbA1c-nya 7,4% dan gangguan perfusi perifer ini ABI 0,8. Tidak ditangani secara optimal, maka risiko komplikasi seperti ulkus, amputasi stroke
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dea Talia. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 1. Untuk pertanyaannya, kenapa kelompok kami tidak mengambil diagnosa perfusi perifer tidak efektif? Dikarenakan pada untuk kelompok ini mengambilnya diagnosa ketidakstabilan kadar glukosa darah dengan intervensi ada manajemen hiperglikemik. Untuk tunggal kulitnya itu teratasi dengan di bagian terapeutik untuk pemberian asupan cairan oral, dan untuk nadinya itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh karena hanya naik 4, dan di bagian kolaborasi ada pemberian cairan. Sekian. Oke, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana kelompok 1, apakah telah memahami jawaban yang akan diberikan oleh kelompok 2? Oke, sekarang kita beralih ke kelompok 3 yang akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan dari Fadli yaitu, dalam kasus terdapat di mana nilai untuk HbA1c dan ABI dalam kategori tinggi. Menurut kelompok 3, di mana kalian mengatasi hal tersebut dalam intervensi yang sudah diambil? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi untuk gangguan perfusi perifernya kami mengambil dari observasi, yaitu barisa sirkulasi perifer, misalnya dari perifer, edema, tensian kapiler, warna, suhu, dan unclave brachial index. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya Nezlan. Bagaimana Fadli, apakah jawaban yang telah diberikan oleh Nezlan sudah bisa dipahami? Oke, baik teman-teman. Dari presentasi kita hari ini dapat disimpulkan bahwa diagnosis, luaran, dan intervensi itu saling nyambung dan menentukan kualitas asuhan keperawatan. Kalau kita memberikan diagnosa yang akurat, terus luaran yang jelas, dan intervensi yang tepat, maka yang dapat kita hasilkan atau yang dapat kita berikan kepada pasien itu lebih terasa, pasiennya lebih cepat pulih, tindakan perawat jadi efisien, dan mutu pelayanannya meningkat. Dan sebaliknya, jika diagnosa yang kita berikan itu tidak akurat, terus intervensinya asal-asalan, luarannya tidak jelas, maka bisa membuat apa yang kita berikan kepada pasien itu atau asuhan keperawatan yang kita berikan kepada pasien itu tidak dapat maksimal, atau bahkan bisa membuat pasien itu tidak sembuh atau kondisinya lebih buruk lagi. Sekian teman-teman, alhamdulillah kita telah menyelesaikan diskusi pada pagi hari ini. Sebelumnya terima kasih Nurse atas kesediaannya dan partisipasinya teman-teman. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Sansa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya apresiasi terlebih dahulu adik-adik sudah mengumpulkan tugas tepat waktu, ya. Namun dalam penyelesaian tugas, terutama dalam penetapan diagnosa, ada beberapa hal yang perlu diluruskan kembali seperti itu ya. Dari skenario ini melihat dari penetapan diagnosa yang adik-adik ambil ya, diantaranya kelompok 1. Kelompok 1 itu ngambilnya ketidakstabilan kadar glukosa darah, kemudian dilanjutkan dengan perfusi perifer tidak efektif. Kemudian kelompok 2 ngambilnya diagnosa ketidakstabilan kadar glukosa darah tidak efektif saja. Kemudian di kelompok 3 hanya mengangkat perfusi perifer tidak efektif. Nah, adik-adik barangkali sebelum adik-adik menetapkan diagnosa keperawatan, alangkah baiknya di underline atau borderline kata-kata yang menunjang untuk penetapan diagnosa itu sendiri ya. Di antaranya ada ABI 0,8, kemudian merasa kesemutan ya. Itu adalah salah satu tanda atau manifestasi klinis yang adik-adik bisa angkat untuk pengangkatan diagnosa perfusi perifer. Jadi teman-teman di kelompok 2 itu perlu memperhatikan skenario lebih menyeluruh begitu ya. Jadi menganalisisnya bukan hanya satu diagnosa saja, tetapi secara keseluruhan. Oke, jadi dari penjelasan saya sudah dipahami
terkait dengan diskusi dan beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan adik-adik ya. Jadi tidak hanya berdasarkan skenario ini, tidak hanya ketidakstabilan kadar glukosanya, tetapi juga perfusi perifer yang tidak efektif, termasuk dengan pemeliharaan kesehatan yang tidak efektif dari pasien yang kita perlu rubah polanya, pemeliharaannya, gitu ya. Jadi semoga ini menjawab beberapa pertanyaan ya. Saya lanjutkan dengan penguatan ya, penguatan. Namun sebelum penguatan dari saya, barangkali saya akan menunjuk adik-adik perwakilan dari setiap kelompoknya untuk bisa merefleksikan apa yang sudah dipahami dari hasil diskusi ini ya, apa yang saya dapatkan dan barangkali apa yang perlu saya tingkatkan dari hasil pembelajaran diskusi pada hari ini. Baik, silakan dari kelompok 1. Dek. Baik, perkenalkan nama saya Yolanda Palada. Jadi saya sudah sangat paham tentang apa yang dibahas dengan kasus tersebut, bahwasanya yang masanya ada 3. Yang pertama, ketidakstabilan kadar glukosa darah, dan yang kedua perfusi perifer tidak efektif, dan yang terakhir itu ada pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Yolan. Selanjutnya di kelompok 2, silakan Ningsih memberikan refleksinya. Dari hasil kesimpulan yang saya dapatkan tadi, kita belajar menganalisis kasus ini dan mendapatkan diagnosa yang pertama ketidakstabilan kadar glukosa darah, kemudian perfusi perifer tidak efektif, dan yang terakhir itu pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Sekian. Oke, baik, terima kasih Ningsih. Selanjutnya kelompok 3, Rahmat bisa mewakili. Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Rahmat Munafa, dan seperti yang tadi kita sudah memaparkan kasusnya, mempresentasikan dari ketiga kelompok ini ternyata ada beberapa perbedaan diagnosa yang kami angkat. Nah, setelah kami mempelajari lebih dalam lagi, ternyata bahwa pengelolaan diabetes mellitus itu dia tidak berfokus pada pengontrolan gula darah saja, tetapi pada resiko perfusinya, serta juga tadi ada diagnosa tambahan yakni pemeliharaan kesehatan yang tidak efektif. Nah, refleksi ini membuat kami semua, pemahaman kami semua itu mengenai peran pentingnya seorang perawat dalam melakukan pengkajian secara menyeluruh yang efektif, serta memberikan edukasi yang tepat. Nah, serta bagaimana cara kita untuk mencegah komplikasi melalui asuhan keperawatan yang terintegrasi dan berpusat pada pasien itu sendiri. Yes. Baik, terima kasih Rahmat atas refleksinya. Nah, sebelum kita masuk di asuhan, sebenarnya harus ada penguatan terkait dengan konsepnya dulu, ya. Kenapa kemudian pasien diabetes terjadi? Karena dari insulinnya yang tidak bekerja dengan maksimal, ya. Apakah kemudian dipengaruhi oleh sel beta pankreasnya yang tidak berfungsi dengan baik, atau memang sudah mengalami kerusakan, begitu ya. Jadi yang seperti adik-adik sudah pelajari bahwa diabetes ini terbagi dengan berbagai macam jenis ya. Diabetes mulai dari diabetes tipe 1, tipe 2, ya, diabetes gestasional selama kehamilan, kemudian diabetes tipe lain yang banyak dipengaruhi oleh hormon, kemudian biasanya terkait dengan autoimun dan lain-lainnya, seperti itu ya. Jadi itu yang perlu dipahami. Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Ya, itu perlu kita juga perhatikan, termasuk spiritual. Nah, itu harus ada penguatan tadi bagian spiritual deh. Karena di tatanan pelayanan nanti kalian kalau AIK lihat aja case-nya, ternyata banyak juga yang tidak memperhatikan asuhan keperawatan yang juga berfokus kepada spiritual. Ya, kalau beberapa rumah sakit yang pernah saya menjadi lahan praktek saya, itu bahkan sampai pasiennya difasilitasi untuk bisa beribadah, ya. Jadi kalau misalnya tidak bisa bangun, difasilitasi sholat secara berbaring, atau pasien duduk di tayamum, difasilitasi bagaimana kemudian cara bertayamum. Jadi semuanya itu harus dilaksanakan secara menyeluruh, gitu ya. Diet, nutrisi.
biasanya pasien itu kalau diet, pikirannya itu suka, oh ternyata diet ini berat, harus makanan-makanan yang mahal, ternyata buah-buahan itu kan mahal ya. Jadi ternyata kita bikin simple aja gitu ya istilahnya. Jadi yang tersedia di rumah kita maksimalkan. Kalau ada telur ya, kemudian hanya nasi putih, tidak harus nasi merah, tetapi jumlahnya di porsi yang kecil ya begitu. Jadi kalau di diabetes itu ada yang dikenal dengan 3J ya. Jadi jenis, jadwal, dengan jumlah ya. Jadi harus diperhatikan 3J ya. Jadi kalau misalnya tidak ada jenisnya yang lengkap, maka jumlahnya kita keluarkan, maksimalkan begitu. Dengan beberapa aspek lain sehingga dimaksimalkan diet ini meningkatkan dari kerja dari obat kemudian diet juga gitu ya. Nah, pada pasien DM juga harus ada jadwal ya. Jadwal itu termasuk rentang makan dari makan yang sekarang kemudian makan berikutnya, itu selisihnya kurang lebih 3-4 jam dengan selang makan yang kecil begitu ya. Berikutnya bukan hanya lagi diet dan pengobatan, perlu ada aktivitas juga ya. Jadi aktivitas itu memaksimalkan glukosa darah itu diolah menjadi energi ya. Dengan beraktivitas itu mood kita menjadi lebih baik karena ada endorfin yang dihasilkan, sehingga pasien yang sudah moodnya kurang bagus ya, ketika beraktivitas moodnya membaik, kemudian glukosa darahnya juga stabil. Jadi poin-poin penting ini yang perlu adik-adik kuatkan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan diabetes mellitus ya. Terakhir, saya menguatkan kembali kepada adik-adik, kita jadilah seorang perawat yang memberikan asuhan keperawatan dengan hati, karena dengan hati akan juga diterima dengan hati. Jadi mohon segala yang perlu diperhatikan terkait dengan asuhan keperawatan diabetes itu bisa dimaksimalkan. Demikian. Berikut referensi dari saya. Jadi adik-adik perlu memperhatikan referensi terkait diabetes, terutama dari luar maupun di dalam, sehingga informasi kita bisa update dan lebih ada keterbaruan ya. Demikian barangkali bisa saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan keberkahan dan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nas. Terima kasih kembali. Demikianlah video pembelajaran dalam mata kuliah keperawatan dewasa, sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan dan reproduksi pria. Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT tahun 2025. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.